Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan ngasih tahu kalian cara sebenarnya trading menggunakan indikator moving average. Jadi, moving average ini salah satu indikator paling basic yang ada di mana-mana, di semua aplikasi, bahkan di aplikasi eksekusi ataupun aplikasi eksekusi dari broker itu ada, seperti MetaTrader ataupun interface trading lainnya, adalah di mana-mana. Di TradingView ada. Ini basic banget, tapi kebanyakan orang itu makanya masih salah gua lihat. Nah, gue akan jelasin kalian gimana cara makainya yang benar supaya win rate trading kalian atau win rate setup trading kalian meningkat drastis. Ya, tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip, langsung gue kasih lihat cara sebenarnya. Ya, karena di luar sana gue lihat banyak sekali yang salah makainya. Ini simple, sebuah indikator, tapi kalau dipakainya dengan cara yang tepat, dengan teknik yang tepat, ini bisa hasilnya juga nggak main-main walaupun simple. Mantap kan? Simple tapi hasil luar biasa. Itu top baru. Oke, langsung kita lihat. Oke, gua menjelaskan ini. Gua juga memiliki sertifikasi Certified Technical Analyst dan juga portofolio gua kalian bisa lihat ini salah satu akun trading gua dan memang moving average salah satu indikator yang gua suka pakai juga. Kalian lihat, ini berhasil nge-grow dari $100 sampai sekarang 65.000 US dollar. Kalian lihat di atas kiri 65.400, di bawah kanan 65.300. Ya, dari 100 sampai 60.000 di salah satu akun gua. Ini nyata, real dengan portofolio dan history trading. Loss ada, tapi lebih banyak profit dibanding loss. Oke, langsung kita tanpa banyak basa-basi. Moving average itu di semua aplikasi ada, bahkan ini di aplikasi salah satu interface dari broker ada. Kalian bisa lihat, tinggal nih ya, gua kasih lihat. Di sini pun ada, ya. Moving average. Ini di aplikasi eksekusi salah satu broker yang gua pakai ya. Spreadnya super tipis, gila. Tipis banget tanpa komisi lagi. Kita lihat moving average. Tuh, lihat. Tadi udah dipasang EMA moving average 200. Mungkin tambah lagi bisa mau EMA atau SMA. Kalau SMA simple moving average, EMA exponential moving average itu bisa seperti ini. Tapi sekarang gua akan jelasin mungkin di TradingView ya. Ini aplikasi khusus analisa supaya buat kalian jadi lebih mudah. Oke, kita akan miringin HP-nya ke samping supaya menjadi lebih mudah. Oke, pertama-tama ini gua X dulu ya indikatornya. Pertama-tama kalian membutuhkan yang namanya moving average. Nah, kita klik simbol FX ini function di bawah. Tapi tergantung aplikasi itu lokasinya beda-beda. Kalau di TradingView kebetulan di sana search saja moving average. Nanti akan keluar yang namanya moving average eksponensial, sama gua kebetulan udah di favorit. Yang eksponensial ya, jangan ya, karena dua macam, ada moving average simple dan moving average eksponensial. Nah, kalian lihat, kalian klik setting, pertama kalian harus setel EMA 200. Jadi pakai exponential moving average atau tadi moving average yang eksponensial, setel ke periodenya jadi 200, alias itu adalah rata-rata dari 200 candlestick. Dan ini bisa dipakai di semua time frame, baik di time frame kecil ataupun time frame besar sama. Oke, ini udah kelihatan ya, ini EMA 200 ya, untuk menentukan tren secara global naik atau turun. Nah, kedua kita membutuhkan indikator EMA lagi. Oke, kita ketik moving, keluar nih moving average exponential, kita klik. Kalau udah X, oke, nih ada EMA, ini masih EMA 9, kita ganti 9-nya jadi 50. Oke, udah ada, kita ubah warnanya ya, biar nggak terlalu mirip. EMA 50-nya kita ganti warna kuning mungkin, atau warna oranye. Ya, kelihatan. Di sini ya, di sini kalian bisa ngelihat dengan jelas ada EMA 200 dan EMA 50. Cara makainya gimana? Kalau udah bisa nyetelnya, sekalian kalian pertama harus menentukan yang namanya tren. Apakah trennya naik atau turun. Caranya gimana? Kalian lihat di sini, EMA 50 dengan EMA 200 melakukan yang namanya crossing. Ya, crossing alias menyilang. Shrek. Kalau EMA 50 crossing dari bawah menjadi ke atas terhadap EMA 200 ya, berarti market sedang bergerak ke arah uptrend. Ini menurut rumus moving average. Jadi kalian pakai EMA 50, lihat crossing dari bawah ke atas terhadap EMA 200. Oke, berarti berarti kalian boleh menyimpulkan setelah crossing ini market bergerak uptrend. Tapi sebelum crossing ini market bergerak downtrend.
dan downtrend tapi udah mau habis. Karena apa? EMA 200 dan EMA 50-nya udah mengecil terus mengerucut, akhirnya crossing berarti berubah arah dari yang tadi downtrend menjadi uptrend. Dan sebaliknya sama. Kalau EMA 50-nya crossing dari atas ke bawah terhadap EMA 200, lihat yang EMA 50 adalah yang oranye, artinya market berubah dari tadinya uptrend menjadi downtrend. Nah, menurut rumus moving average, itu market hanya terjadi dua tipe, uptrend ataupun downtrend. Nah, itu sedikit kekurangannya. Nggak bisa tahu ini market sedang sideways nggak, alias bergerak menyamping. Untuk menentukan ini market sedang sideways atau nggak, kalian harus bisa menentukan sendiri. Indikator ini nggak bisa menentukan sekarang marketnya sedang sideways, uptrend atau downtrend. Indikator ini hanya bisa menentukan, oh ini lagi uptrend, ini lagi downtrend. Contoh, di sini. Nih, ini lihat. Dari downtrend jadi uptrend, jadi downtrend, jadi uptrend dalam waktu yang cukup singkat. Artinya apa? Artinya marketnya sideways. Indikator moving average ini nggak bisa bilang, sekarang lagi sideways, nggak bisa. Cuma bisanya, oh uptrend, oh downtrend. Tapi kalau berubah dengan drastis, cepat uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend. Berarti lagi sideways. Moving average ini bukan untuk trading ketika sideways. Lagian trading saat sideways memang nggak recommended. Mau pakai strategi apapun, atau teknik apapun memang nggak recommended. Ya, jadi kalau lagi sideways kayak gini, ini kan berubah downtrend, uptrend, downtrend, uptrend. Ya udah, mendingan stop aja dulu, jangan trading gitu. Tunggu sampai trennya benar-benar kelihatan jelas. Contoh di sini. Ini benar-benar kelihatan downtrend. Oke, kita langsung open posisi sell. Oke, jadi udah kelihatan. Sekarang cara open posisinya gimana? Cara open posisi yang kita lakukan adalah, ini banyak orang salah. Jadi begitu downtrend langsung sell. Ya enggak dong, nggak gitu, Bos. Kalau kita mau akurat, mau kita sniper, seperti sniper nembaknya dor, nggak meleset-meleset. Kalau kita itu trading tuh modalnya terbatas. Jadi kita nembak nggak boleh kayak mesin gun. Dur. Habis. Kita mau kayak sniper, ini dar kena. Walaupun nggak terus-menerus, tapi kena terus, alias profit mulu. Jangan kayak mesin kan, habis ya. Karena duit kita nggak unlimited. Nah, cara kita bisa entry sniper, sejitu sniper, penembak jitu gitu. Kalian entry ketika candlestick-nya mantul pada EMA 50. Sekali lagi gua katain EMA 50, bukan EMA 200 ya. Nih, contoh ini. Ini kan lagi downtrend. Berarti kalian udah mencari peluang untuk open posisi sell. Open posisi sell-nya di mana? Ini kan turun. Ini naik sendiri ke atas, ke bawah. Nah, pas lagi mantul di sini, jadikan EMA 50 menjadi area support atau area resistennya untuk kalian open posisi. Contoh, ini kan lagi downtrend, berarti kita sell. Kebetulan ini lagi mantul ke EMA 50. Mantul ke bawah, berarti EMA 50-nya menjadi area resisten. Kalau di bawah support, kalau di atas resisten. Ininya menjadi area resisten, udah kita open posisi sell di sini. Boleh nih, di sekitaran sini ya. Open posisi sell dan ternyata beneran turun. Nah, ada lagi mungkin yang nanya, kalau buy gimana? Kalau buy arah sebaliknya. Jadikan EMA 50 atau yang garis oranye tadi menjadi area support. Jadi area batas bawah. Di mana itu menjadi support kuat. Area namanya support kuat, berarti area yang sering dipantul. Ya. Nih lihat di sini, contoh di sini. Ini ke bawah. Begitu kelihatan area EMA 50-nya menjadi area support yang kuat, alias di sekitaran EMA 50, candle-nya kelihatan mantul ke atas nih. Mulai bounce back ya. Dari tadinya ini mulai turun, kan lihat di sini turun sedikit, mantul nih di sekitar area EMA 50, berarti udah kelihatan. Oh, EMA 50-nya menjadi area support yang kuat. Oke, begitu mantul dikit, langsung open posisi buy. Dan kalian lihat, nggak lama kemudian ya marketnya beneran naik. Walaupun cuman sedikit, tapi ya udah bisa profit dulu. Yang penting jangan serakah. Terus ada yang nanya, kalau gua tradingnya suka mau pakai stop loss dan take profit gimana? Oke, boleh. Jadikan EMA 200, jadi gini. Fungsinya EMA 50 dan EMA 200 itu selain untuk menentukan tren, itu juga bisa menjadi area atau titik support ataupun resisten yang kuat. Nah, kita kan udah lihat EMA 50-nya menjadi area support yang kuat. Nah, kemudian pasang stop loss di mana? Dia di support selanjutnya lah, sama seperti trading pakai price action. Kalau EMA 50 jadi support, EMA 200-nya jadi support juga. Nah, berarti SL-nya atau stop loss-nya, kita kan entry di sini misalnya mau buy nih.
stop loss-nya pasang di EMA 200 gitu ya. TP-nya di mana? TP-nya boleh 2 kali lipat dari stop loss. Ini kan kalau buy. Kita cari contoh, sell. Ya, di sini. Nah, ini area EMA 200 ya boleh menjadi titik stop loss-nya. TP-nya 1/2 boleh, atau mau pakai 1/1 pun silakan, nggak apa-apa. Nih kita lihat sebentar ya. Contoh, ini short position. Kita entry di sini sell. TP-nya stop loss-nya di atasnya, kan berarti di EMA 200-nya ini menjadi stop loss. Take profit-nya di mana? 1/1. Risk reward rasionya boleh mau 1/1, mau 1/2. Kalau orang yang suka pakai 1/2 juga silakan, boleh. Misalnya ini 1/2 mana? Cuman mungkin memang kadang-kadang kejauhan ya. Tuh lihat ini sempat nggak nyampe kan. Kalau gua supaya kita win rate-nya lebih tinggi, sering kena take profit, pakai 1/1 pun nggak masalah sih ya. Yang penting nih contoh di sini ada lagi nih. Nah, kebetulan ini candlestick-nya mantul ke area EMA 50 ketika EMA 50-nya pun crossing dengan EMA 200. Berarti ini pas banget. Saat candlestick-nya mantul di area EMA 50, waktu berubah juga dari tadinya downtrend menjadi uptrend. Ya udah, kita boleh nih open posisi buy di sini. Oke, gue contohin. Misalnya kita mau buy di sini. Klik. Stop loss-nya di mana? Nah, mungkin kita kalau kayak gini agak sulit ya stop loss-nya. Ya, kita boleh manfaatin stop loss-nya mungkin sejajar sama titik support lah di sini, area support di sini. Ya, kan kalau di sini nggak ada EMA 200 atau EMA 50-nya. Take profit-nya 1/2. Nah, udah kena tuh take profit. Ya, jadi stop loss-nya kalau kayak gini nggak pakai moving average, stop loss-nya digabungin dengan strategi support and resistance. Itu kan basic banget ya, area support dan resistance. Boleh. Stop loss misalnya kalau kalian udah nggak nemu stop loss-nya mau di mana nih? Boleh kalau kalian mau stop loss-nya yang umum, pakai aja. Cari titik support atau titik resistennya jadiin stop loss. Kemudian ketika kita udah tahu stop loss-nya mau di sekitaran harga anu, take profit-nya berarti 2 kali lipat stop loss-nya. Boleh, ataupun mau 1/1 dari stop loss-nya. Boleh aja. Karena kan kalau kita gimana ya? Kalau kita memang strateginya bagus seperti yang gua kasih tahu, ini kan tekniknya cukup bagus ya. Biasanya win rate-nya di atas 50%. Jadi walaupun 1/1 risk to reward rasionya, karena win rate-nya di atas 50% ya tetap jadi profit gitu. Oke, kita lihat. Mungkin kita cari-cari lagi. Nah, di sini ada titik entry lagi ya. Nih, di sini ini jangan dulu buy, tunggu dulu sampai mantul di EMA 50 nih, mulai mantul. Tahan sekitar 1-2 candle. Oke, langsung open posisi. Mana nih? Open posisi buy misalnya di sini nih, di candle kedua. Stop loss-nya pasang di area EMA 200-nya. Take profit-nya 1/2 buat yang pemuja. Oh, risk to reward harus 1/2. Oke, boleh. Tapi kalau gua pribadi, yang penting kita punya strategi yang memang bagus win rate-nya. Mau risk to reward 1/1, 1/2 nggak apa-apa. Kalau itu kan preferensi pribadi ya. Kita lihat di sini. Oke, udah kena take profit. Gitu aja. Nah, tapi ada lagi nih yang nanya. Tapi kan ini nggak selalu akurat. Kadang udah mantul, tapi malah ke arah stop loss. Malah contoh di sini. Mantul, ya memang sempat turun ke bawah dikit. Ini kan running profit. Tapi kan mungkin belum kena TP-nya, udah balik lagi. Jadi meleset. Gimana? Kan ini nggak selalu benar gitu kan. Atau nggak, contoh di sini, ini mantul. Oke. Atau enggak, ya mantul, tapi naik sedikit, udah turun lagi, nggak jadi naik. Nih, gimana nih? Misalnya kita mau open posisi buy di sini ya, long position. Ini kan habis mantul, candlenya di EMA 50, buy di sini. Misalnya kita pasang stop loss di sini, take profitnya 1/. Sebenarnya ini kalau take profit 1/2 udah kena take profit sih. Cuman misalnya ya, kita lihat aja, ini oke, ini mantul ke atas, tapi baru sedikit, udah turun lagi. Nah, gimana tuh? Kan strategi ini nggak 100% akurat. Gimana cara ningkatin win rate? Oke, berarti kita harus gabungin teknik ini, trading menggunakan moving average ini, indikator ini,
Oke, kita putar dulu. Dengan teknik layering. Layering itu untuk meningkatkan win rate. Jadi kalau misalnya sedang floating loss, tambah lagi, boleh tambahin muatan kali 2. Boleh tambahin lagi kali 2. Ya, orang ada yang senang pakai layering, ada juga yang benar-benar ngehujat layering, benar-benar nggak suka layering. Ya, nggak masalah. Nih, lihat di sini. Buy, ternyata malah turun. Naik sedikit, turun. Loss kan, floating loss. Kalau kita masih yakin, ini akan naik lagi. Tambah aja muatan. Kali 2. Masih yakin lagi, kali 2 lagi. Fungsinya apa? Supaya nanti misalnya ini turun, dari posisi terakhir cukup naik sedikit, total floating loss dari posisi-posisi sebelumnya sudah ke-cover dengan profit dari posisi terakhir. Karena posisi terakhirnya kan lotnya lebih besar dibanding posisi-posisi sebelumnya. Kalau sell gimana? Ya sama. Sell, ternyata naik, sell lagi, naik, sell lagi. Lihat, dari terakhir open posisi, profitnya aja walaupun baru running sedikit ya, pendek, udah bisa nge-cover loss dari posisi-posisi sebelumnya. Mungkin sebagian orang ada yang bilang, oh, layering kan berisiko tinggi. Ya memang ini berisiko tinggi, makanya untuk mengurangi risikonya, kita harus menggunakan pertama stop loss supaya auto cut loss, akunnya nggak MC. Kedua, jaga money management. Gua saranin setiap $100 0,01 lot entry-nya. Kalau 200 berarti 0,02 dan berlaku kelipatan. Nah gitu. Kalau kalian mau belajar trading lebih lanjut, di mana? Di Ken Wilboy FX, linknya di deskripsi. Di sana bisa belajar dari nol sampai mahir, dibimbing oleh mentor profesional yang memang sudah jago dan ahli di bidangnya. Dan juga bukan hanya bimbingan, bisa dapat signal dari analis yang memang profesional dan jago di market tertentu. Contoh, kita itu di KFX tuh kalau yang misalnya signal gold, berarti sama orang yang memang ahli di gold. Signal di Nasdaq, ya berarti dibikinnya sama orang yang memang ahli Nasdaq. Kita analisnya ada beberapa orang, kita bekerja dalam sebuah tim sehingga jadi jauh lebih efektif, jauh lebih akurat. Oke, dapat juga indikator custom buatan kita sendiri buat kalian, free update seumur hidup. Dapat juga diskon trading fee di berbagai broker rekomendasi yang sudah terregulasi. Terakhir bisa dapat salah satu grup komunitas paling aktif yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi kurang apa lagi? Linknya di deskripsi. Sekarang lagi promo hanya 49.000 buat seumur hidup. Kalau lagi nggak promo harganya 1 juta. Mahal. Makanya buruan dapetin sekarang sebelum promonya habis. Oke, linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.